Selanjutnya kami mohonkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi ini. Mohon nanti diberi waktu untuk tanya jawab. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan aktivitas rutinitas kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu, jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelumnya mohon maaf, masih pakai pakaian dinas ini karena saya masih berada di sekolah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin konfirmasi lagi ke Pak Marzuki bahwa tema kita adalah sapa, salam, dan senyum. Ya, menerima tamu sudah kemarin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya tema kita ini, ya, atau kajian kita ini, kajian akhlak, itu tentu terintegrasi dengan tema-tema yang lain dan hari-hari yang lain. Seperti sekarang hari Senin akhlak, besok ibadah, kemudian tauhid, kemudian keluarga, masalah keluarga. Tentu akhlak ini memiliki hubungan yang erat dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana pernah saya sampaikan di awal-awal, perbedaan antara akhlak dan adab. Ya, bahwa akhlak itu merupakan sebuah nilai dari proses ibadah. Jadi ibadah yang baik, akidah yang baik, maka akan menghasilkan akhlak yang baik. Berbeda dengan adab, adab ini kan melalui proses pendidikan, pembelajaran, pembiasaan. Nah, ini kan akan terbentuk sebuah adab. Artinya orang yang beradab belum tentu juga berakhlak, tapi orang yang berakhlak maka pasti seharusnya dia juga beradab. Para hadirin sekalian, jadi akhlak itu merupakan hasil dari akidah yang baik, kemudian ibadah yang baik. Jadi tema kita itu memiliki hubungan yang erat ya dengan hari-hari yang sebelumnya. Nah, maka kalau kita lihat tema ini, ya sebenarnya terlihat temanya itu ketika saya ditelepon oleh guru AC, saya panggilnya guru, temanya adalah akhlak Islami, sapa, salam, senyum. Kemudian saya berpikir gitu, sapa, salam, senyum itu kan sesuatu yang mudah sebenarnya. Cuma kalau dibuatkan tema pengajian itu tidak gampang kalau untuk disampaikan dalam waktu 1 jam.
Kalau 10 menit mungkin bisa gitu. Tapi ya saya mencoba menelusuri ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan tentang tema kita, saling menegur, sapa, salam, senyum, dan seterusnya. Pertama, sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, wajib menjaga keharmonisan sesama kaum muslimin. Jadi kita harus menjaga keharmonisan, harus menjaga hubungan yang baik di antara kita kaum muslimin. Maka persatuan itu sesuatu yang mutlak yang diperlukan untuk menjadikan Islam itu kembali menjadi agama yang hebat, menjadi agama yang kuat. Karena itulah termasuk hal yang utama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun dakwah ini. Pertama kali beliau, di antara hal yang paling utama beliau lakukan itu adalah menjaga persaudaraan. Karena bagaimanapun, apapun yang kita bangun, kalau persaudaraan itu masih rapuh, maka ibarat kita membangun sebuah bangunan tapi dengan dasar atau pondasi yang tidak kuat. Maka bersaudara itu adalah sesuatu yang pokok, ya, selain daripada akidah. Kemudian persaudaraan itu sesuatu yang wajib dipenuhi kalau kita ingin membangun agama ini menjadi lebih kuat. Ya. Pertama, muslim itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Ini satu perintah untuk kita saling menjaga keharmonisan, merawat keharmonisan sama kaum muslimin. Kemudian bersaudara itu nikmat. Saudara itu nikmat. Jadi nikmat itu tidak sekedar nikmat materi, tapi nikmat di antara nikmat yang tak terhitung itu adalah nikmat bersaudara. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya terhadap tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, orang muhajirin di antara penduduk masyarakat Makkah, mereka bermusuhan antara kabilah ini dan kabilah ini, kabilah itu dan kabilah itu. Begitu juga dengan orang Ansar, mereka bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati mereka, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian mereka menjadi saudara, saudara seiman, saudara seakidah. Jadi nikmat di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat bersaudara. Maka nikmat ini jangan disia-siakan. Kemudian terkait dengan tema kita, saling menyapa, kemudian mengucapkan salam dan senyum. Nah, ini salah satu menjaga dan merawat keharmonisan tadi. Untuk menjaga hubungan di antara kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah saling bertegur sapa, saling mengucapkan salam, saling senyum, saling menyambung tali silaturahmi di antara kita. Nah, ini kan salah satu untuk menjaga atau merawat keharmonisan tersebut. Jadi Islam itu menurut menurut saya dan bahkan kita juga semua sepakat bahwa Islam itu agama yang komprehensif, agama yang universal. Islam itu luar biasa mengatur hal-hal yang kecil sampai senyum pun, sampai menegur, menyapa, itu Islam mengatur. Ya. Sampai Islam itu bagaimana kita memberikan senyuman kepada orang lain, itu Islam ada ajarannya dalam agama kita, ada dalam kitabnya, ada dalam hadisnya. Itu luar biasa. Ya, Islam mengajarkan kepada kita hal demikian. Itu apa tujuannya? Ya, adalah untuk menjaga dan merawat persaudaraan di antara kaum muslimin. Saling tegur, saling sapa, ya, menjaga silaturahmi, melempar senyuman. Ya. Nah, ini kan salah satu menjaga dan merawat silaturahmi, menjaga merawat keharmonisan di antara kaum muslimin. Jadi Rasul itu tidak hanya mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor, tetapi Nabi juga menjaga merawat persaudaraan mereka itu
agar tidak pecah. Ya, menjaga dan merawat persaudaraan mereka itu agar tidak rapuh. Salah satu bukti bahwa pernah pada satu ketika orang-orang muhajirin, oknum muhajirin dan oknum ansor itu ada yang ada yang bertengkar, ada yang ribut di antara mereka. Kemudian orang-orang muhajirin ini panggil anggotanya. Ya, manggil teman-temannya. Ya biasalah main biar tawuran gitulah, biar ribut sekampung. Jadi orang muhajirin panggil saudara-saudaranya, panggil anggota-anggotanya. Begitu juga yang ansor, mereka juga memanggil anggotanya orang-orang ansor. Ya, jadi orang muhajirin minta bantuan kepada orang muhajirin, orang ansor juga minta bantuan kepada orang-orang ansor, ya, karena satu permasalahan. Maka kemudian ketika hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasul itu marah. Ya, Rasulullah SAW itu marah. Nabi mengatakan, Nabi da'wal jahiliyah wa ana bain adharikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian? Nah, artinya ketika ada permasalahan kemudian memanggil anggota-anggotanya. Ya, kemudian yang satu juga manggil anggota-anggotanya. Ya, untuk tawuran, ya, tengkar, perang dan seterusnya misalkan gitu ya. Maka ini sebenarnya sesungguhnya adalah bibit-bibit daripada jahiliyah. Nah, bagaimana kemudian Nabi memberikan solusi? Kalau ada satu permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin, maka kata Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Jadi ya saling memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi ataupun orang yang terzalimi. Nah, jadi bukan hanya menolong sepihak kemudian membela yang sepihak kemudian yang lainnya tidak diperhatikan. Nah, semua ini adalah upaya untuk menjaga dan merawat keharmonisan kaum muslimin. Landasannya tentu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan diantaranya juga hadis yang masyhur insyaallah. Ini landasan kenapa kita harus sapa, salam, senyum. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Yang pertama, Nabi menempatkan apabila berjumpa maka ucapkan salam. Nah, saya tidak ingin membahas yang lain karena ada 6 ini kalau kita bahas di sini maka tema kita tidak terselesaikan secara utuh. Nah, jadi salah satu hak seorang muslim terhadap muslimnya adalah apabila bertemu maka ucapkan salam. Nah, ini landasan sapa, salam, senyum. Mengapa kita harus mengucapkan salam ketika bertemu? Ini kan ketika mengucapkan salam itu artinya kita menyapa. Dan sapaan yang paling baik, sapaan yang paling mulia dan mengandung unsur doa adalah assalamualaikum. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum lengkap itu lebih baik. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ketika kita mendengar orang saudara kita mengucapkan salam lengkap seperti itu, maka kita juga harus menjawab dengan lengkap. Ya. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum, maka menjawab waalaikumsalam. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka juga dijawab dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap itu 10 kebaikan. Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mendapatkan 30 kebaikan. Maka tentu kita mencari yang lebih lengkap, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tentu ini baik. Nah, itu landasan kita perintah untuk mengucapkan salam. Ya, tentu mengucapkan salam itu sunnah, ya, tetapi menjawab bagi orang yang mendengar dia wajib menjawabnya, ya.
Kemudian yang kedua, ada hadis yang berikutnya yang berbunyi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Nabi dalam hadis Muslim, kalian tidak akan masuk surga. Nah, ini berarti kan sesuatu yang perlu kita perhatikan, sesuatu yang besar. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Ya, tentu kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak beriman. Tapi bagaimana iman yang benar, kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu, apabila kalian melakukan itu maka akan kalian saling mencintai. Maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini perintah kita untuk menebarkan salam. Tentu ini perintah untuk menegur, menyapa saudara kita. Ya, ketika bertemu di jalan, ya, misalkan Bapak Ibu nanti ketemu dengan saya, kebetulan saya mungkin belum tahu, ya belum kenal, ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di mall misalkan, ataupun ketemu di masjid, ya maka ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, walaupun sebenarnya mengucapkan salam itu ya kepada orang yang kamu ketahui ataupun tidak kamu ketahui. Jadi perintah salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal, ya, ataupun yang kita tahu saja, tetapi salam itu ya kepada orang yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Nah, salam bagaimana ini menjadi budaya, ya, dan ini saya kira belum menjadi budaya kita di antara kaum muslimin, ya khususnya di Indonesia. Berbeda pengalaman saya di Mesir. Kalau di Mesir itu luar biasa, mereka budaya salam begitu mereka terbiasa dengan salam. Ketemu dengan orang bahkan tidak kenal pun ketika mereka bertemu mengucapkan assalamualaikum. Bahkan sering kita mengalami ketika kita berada dalam angkot, bis, ataupun angkutan yang lainnya, ketika ada orang masuk, naik angkot gitu ya, atau bis gitu ya, mereka mengucapkan assalamualaikum. Ini kan sebuah budaya yang luar biasa. Nah, tapi di kita ini belum, ya. Jangankan di angkot, ya di mobil, orang masih terasa aneh kalau mengucapkan salam, masuk mobil itu mengucapkan salam. Ya, coba kita naik angkot gitu ya, begitu masuk kita coba assalamualaikum. Ya, apakah kemudian itu mereka menjawab? Saya pernah coba di angkot di Samarinda, mereka bukan yang menjawab sih, cuma kayak ngelihatin kayak aneh gitu ya, kayak masih aneh dengan ajaran kita sendiri. Nah, jadi mengucapkan salam itu adalah salah satu upaya untuk saling mencintai. Tentu cinta di sini maksudnya ada cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, cinta karena sesama Muslim. Nah, apalagi kemudian setelah berjumpa ataupun bertemu dilanjutkan dengan salaman. Nah, ini beberapa hari juga, beberapa pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan ya tentang bertamu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim ya saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ya. Nah, jadi ketika berjumpa kemudian mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, ngobrol sebentar. Nah, maka selama kita ngobrol itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kebaikan, sarana kebaikan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya banyak, luar biasa. Ya. Kebaikan dari yang kecil sampai yang besar,
yang sangat kecil. Ya, bahkan kalau kita baca surat Al-Maun itu kan, Al-Maun itu kan barang yang berguna. Orang yang mendustakan agama itu wa yamna'unal maun. Orang enggan memberikan sesuatu yang berguna. Para ulama tafsir di situ banyak yang menafsirkan berguna di situ maksudnya barang yang kecil yang kita anggap remeh. Ya, bahkan ada yang mengatakan seperti kita memberikan secuil garam kepada tetangga kita misalkan. Ketika kita memberikan garam sesendok kepada tetangga kita yang minta karena perlu itu misalkan, itu adalah bagian dari kebaikan. Meminjamkan sendok misalkan, itu kan sebuah kebaikan. Jadi sarana kita untuk berbuat baik itu luar biasa sangat banyak dalam agama kita. Apalagi sesuatu yang besar seperti ini, mengucapkan salam, kemudian saling menjabatkan tangan, tentu ini kan sesuatu yang besar. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, perintah kita untuk melempar senyuman. Ya. Kata Nabi, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan satu kebaikan walaupun ya hanya senyuman, memberikan senyuman ketika berjumpa dengan saudaramu. Nah, ini salah satu wasilah, media, cara ya kita juga mendapatkan kebaikan, yaitu melempar senyuman, saling senyum. Mungkin bagi kita berat ya senyum itu. Bagi sebagian orang, apalagi lagi ada masalah, merengut aja gitu ya. Mukanya ada orang itu yang ditandai murah senyum. Jadi kalau melihat wajahnya itu ya terlihat seperti senyum terus. Karena memang bawaannya orangnya itu ramah. Orangnya mudah senyum, murah senyum. Nah, tapi kita punya ada enggak orang lain itu menilai kita murah senyum? Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang yang kelihatannya garang aja gitu. Sehingga kemudian menjadi ciri, menjadi karakter itu orang kelihatannya garang betul gitu, tidak pernah senyum. Ya, karena memang mungkin kita pelit senyum gitu ya kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Jadi wajahnya jarang melemparkan senyuman kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, koleganya ataupun yang lainnya. Jadi melemparkan senyuman ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini salah satu kebaikan yang kecil, tetapi tidak boleh kita remehkan. Kemudian, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, ya, ada larangan kita tidak tegur sapa, ya, tidak tidak sapaan. Bukan berarti maksudnya ada ancaman ya ketika orang bertemu terus tidak nyapa, tapi maksudnya ada ancaman bagi orang yang menghijr atau tidak menegur saudaranya karena bermusuhan. Ya tentu kan kalau kita bertemu dengan orang tidak semua orang kita sapa kan ya. Ya nanti kalau setiap ketemu orang disapa hai gitu, assalamualaikum ya kan nanti orang malah curiga nanti. Tapi mungkin dalam keadaan tertentu ya, dalam situasi tertentu ya kita menyapa orang, menegur orang walaupun tidak kita kenal. Apa itu ancamannya? Ini larangan melakukan hijr terhadap saudaranya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim ya untuk menghijr, ya bukan menghajar ya, ya menghijr atau menhajar. Hajar itu memboikot atau tidak nyapa, tidak teguran, ya didiamkanlah karena bermusuhan, ya
lebih daripada 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ya. Melebihi daripada 3 hari 3 malam. Mereka berdua bertemu, ya. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Jadi saling melengos. Ini dilarang. Tidak boleh melebihi daripada 3 hari. Nanti bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik di antara keduanya itu adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Nah, jadi dalam hadis yang lain, aulan nas indallah man bada'hum bis salam. Orang yang paling baik di sisi Allah itu orang yang memulai salam. Nah, jadi saya pernah menyampaikan juga terkait dengan masalah ini. Saya pernah mengatakan rebut ucapan salam. Ya, rebut mengucapkan salam, jangan sampai keduluan orang. Nah, ini kan menunjukkan semangat kita untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan nunggu orang yang mengucapkan salam. Nah, maka orang yang baik, ya orang yang paling baik ketika ada 2 muslim yang berselisih, 2 muslim yang tidak menyapa, yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memberikan salam atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang lain, larangan kita tidak menyapa, tidak menegur saudaranya. Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Orang yang memboikot, menghajar atau menghijir saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Jadi orang yang tidak teguran, tidak sapaan sampai setahun itu seperti sudah membunuhnya. Ya kan, ibaratnya kalau kita tidak menegur, tidak nyapa karena bermusuhan dengan saudara kita, itu kan sama dengan kita menganggap dia hilang, menganggap dia mati. Ya, artinya kita telah menumpahkan darahnya. Jadi luar biasa dosanya orang yang tidak mau menegur, tidak nyapa saudaranya. Nah, maka Bapak Ibu barangkali ya kita punya dalam tanda kutip mungkin musuh gitu ya. Ada orang yang tidak kita sukai, kita benci karena mungkin hal ya. Mungkin karena masalah yang sepele ataupun apa gitu ya. Maka orang yang paling baik itu adalah orang yang memulai menyapanya, mengucapkan salam kepadanya, datangi dia. Nah, nanti ada di dalam hadis berikutnya. Nah, ini ada seorang yang mengadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah riwayat Muslim. Anna rajulan qala, ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Saya punya kerabat, punya keluarga. Aku mencoba menyambung silaturahmi dengan dia wa yaqta'uni. Tapi bagaimana sikap dia? Sikap dia justru tidak mau. Malah dia selalu memutuskan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya berusaha, saya berbuat baik dengan dia, ya, berbuat baik dengan dia, tapi dia malah berbuat buruk denganku, usil denganku. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Saya berbuat bijak, ya, berbuat yang dia sama juga baik, ya. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka acuh, tidak peduli. Faqala, kemudian Nabi berkata, la in kunta kama qulta. Kalau kamu benar seperti apa yang kamu ucapkan, artinya pengaduan orang ini benar demikian adanya, fa ka'annama tusiffuhum al-malla. Kalau engkau benar seperti yang kau ucapkan itu, maka itu seperti engkau meminumkan abu yang panas. Seperti di tempat yang lain itu diartikan seperti menaburkan debu ke mukanya.
wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu dalam keadaan demikian itu. Artinya ketika kita punya kerabat, saudara, teman yang berusaha memusuhi kita, berusaha memutuskan tali silaturahmi dengan kita, walaupun kita sudah mencoba untuk menyambung tali silaturahminya, walaupun kita berusaha berbuat baik dengan dia, walaupun kita berusaha bijak dengan dia, tapi dia terus berusaha ya menghindar dan tidak mau, maka sebenarnya hakikatnya itu sama dengan kita meminumkan kepada dia api yang panas. Sama dengan menaburkan kepada dia debu yang panas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang seperti itu ya selama kita berbuat demikian. Artinya keburukan yang mereka lakukan ya kita balas dengan kebaikan dan terus kita melakukan kebaikan walaupun mereka berbuat buruk dengan kita. Nah, itu maksud daripada hadis ini. Nah, jadi tetap menjaga silaturahimnya, tetap menjaga hubungan yang baik dengan dia, tetap menegurnya, tetap menyapanya. Bahkan barangkali ketika bertemu dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi dia mungkin tidak mau jawab gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah berusaha ya untuk mencoba menyambung tali silaturahmi. Ya tentu ini barangkali hal seperti ini terjadi kepada kita. Mungkin kita berselisih dengan seseorang, ya kita ingin memaafkan, ingin minta maaf juga, ingin memaafkan tapi dia tidak mau. Ya kalau sudah tidak mau, ya kita sudah berusaha tetapi dia tidak dan menghindar dan tidak mau, ya itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana silaturahmi yang benar? Nah, jadi ini silaturahmi yang benar. Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi ya walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Apa artinya? Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu ya dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan, membalas silaturahmi orang dengan juga kita mensilaturahmi dengan dia itu biasa. Ya. Jadi ada teman yang berkunjung ke rumah, kita kunjungi juga rumahnya. Ada orang memberikan kepada kita oleh-oleh berupa apel misalkan, kita berikan apel juga yang sama atau bahkan lebih dengan dia. Itu biasa. Itu silaturahmi yang biasa. Tetapi hakikat yang silaturahmi yang benar itu adalah kamu tetap menyambung silaturahmi ya kepada orang yang dia mencoba memutuskannya. Kamu tetap menyambung silaturahmi walaupun orang itu memutuskannya. Nah, ini silaturahmi yang hebat. Ya, ada orang yang membenci, memusuhi tapi kita tetap ingin menjaga silaturahminya tersebut. Nah, itu hakikat silaturahmi. Ini juga ancamannya. Ya, kerugian orang yang memutus silaturahmi, kerugian orang yang berselisih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumul itsnain wal khamis." Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Jadi hari Senin Kamis ini pintu surga dibuka. Maka kita melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Senin Kamis itu Allah akan mengampuni kepada hambanya yang tidak menyekutukannya. Kecuali ya, ini orang-orang yang tidak diampuni pada hari itu. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syakhna. Kecuali, nah siapa pengecualiannya? Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Orang yang menyimpan dendam, yang menyimpan permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, kemudian dikatakan andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah ampunan dari Allah kepada dua orang ini sampai mereka berdua damai. Jadi rugi orang yang bermusuhan, rugi orang yang tidak bertegur sapa karena banyak melewatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita waspadai. Dalam hadis yang lain,
Ini lebih parah lagi ancamannya kepada orang yang bermusuhan. Nah, terkadang kita tidak sadar, ya mungkin benci bermusuhan dengan orang-orang. Ini ancaman yang lebih besar. Kata Nabi, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan orang yang sholatnya itu, ya mereka tidak akan terangkat di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Artinya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, ya seseorang yang menjadi imam pada satu kaum, padahal kaumnya tidak menyukainya atau benci kepada dia, tidak suka dia menjadi imam. Ya, jadi kalau kita misalkan jangan mudah kita pede kemudian maju untuk menjadi imam. Ya, jangan-jangan orang atau makmum yang sholat dengan kita, orang-orang yang sholat dengan kita sebenarnya mereka adalah yang tidak suka dengan kita, benci. Tentu bencinya di sini benci yang syar'i. Kalau benci yang tidak punya alasan, apalagi benci karena masalah karena kedengkiannya, karena hasad, iri ataupun yang apa gitu ya, maka tentu yang salah orang tersebut. Kebencian yang syar'i misalkan ya bukan benci karena kepribadiannya, tapi benci misalkan tidak suka misalkan bacaannya tidak benar. Dia tidak bisa mengaji sebenarnya. Fatihahnya tidak beres sehingga mengganggu kehusuannya, kemudian orang tidak suka kalau dia menjadi imam. Nah, ini benar. Nah, maka kalau menjadi imam itu syarat menjadi imam kata Nabi itu apa? Tentang menjadi imam. Ya. A'lamukum wahfadhukum aqra'ukum. Jadi orang yang menjadi imam itu aqra'ukum. Orang yang paling baik ya hafalannya, paling baik bacaannya. Aqra'ukum. Ya. Wahfadhukum. Jadi paling baik bacaannya, paling baik, paling banyak hafalannya, itu yang seharusnya menjadi imam. Ya. Nabi tidak mengatakan misalkan orang yang paling tua di antara kalian, orang yang paling tinggi gelarnya di antara kalian, tidak. Nabi mengatakan aqra'ukum wa hafadhukum. Jadi yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Jadi jangan sampai menjadi imam sedangkan imam makmum kita tidak suka dengan kita karena bacaannya yang tidak benar. Misalkan seperti itu ya. Ini contoh benci yang syar'i. Kemudian seorang wanita yang tidur ya sedangkan suaminya marah kepada dia. Ini sholatnya yang tidak diterima. Kemudian 2 orang bersaudara ya, 2 orang yang bersaudara yang yang sedang bermusuhan. Nah, bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih bermusuhan dengan saudara kita? Artinya apa? Sia-sia sholat kita, ibadah kita yang lain kalau masih bermusuhan dengan saudaranya. Ya. Nah, yang terakhir, al-adawatu minasyaitan. Permusuhan itu dari setan. Jadi setan itu, para hadirin sekalian yang saya hormati, ini sebagaimana hadis Jabir, Nabi berkata, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahris bainahum. Jadi kata Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah lagi di jazirah Arab. Maksudnya setan itu sudah putus asa dalam menyesatkan manusia untuk menyekutukan Allah. Fi jaziratil Arab. Karena ini menunjukkan pada peristiwa ketika itu. Bukan berarti ini hanya terjadi di jazirah Arab ketika itu. Tapi hadis ini juga akan berlaku pada masa kita saat ini. Jadi kata Nabi, setan itu sudah putus asa. Ya, setan itu putus asa menyesatkan manusia. Ya, tetapi setan tidak akan pernah putus asa, walakin fit tahris bainahum. Tapi setan itu tidak akan putus asa dalam menyebarkan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ya, jadi kalau kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa setan itu sulit berhasil untuk menyesatkan manusia, merusak ibadahnya, merusak tauhidnya. Ya, kita orang Islam ya tetap menjadi Islam, tetap sholat, tetap ibadah,
Tapi setan itu pintar bagaimana untuk merusak agama kita. Dengan cara apa? Dengan menyebarkan permusuhan. Dan ini barangkali yang sedang terjadi di negara kita Indonesia ini khususnya. Dan secara umum kepada kaum muslimin. Ya. Secara ibadah kita baik. Ya, secara ibadah kita orang Indonesia insya Allah baik, bagus. Banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama. Nah mungkin juga ya setan ini putus asa juga di Indonesia ini. Ya karena apa? Karena ya sudah banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak habaibnya. Tetapi setan punya cara lain untuk menghancurkan agama kita. Apa itu? Ditebarkanlah permusuhan, kebencian di antara kita. Dan itu kan yang sedang terjadi di kita ini, khususnya Indonesia. Ya, coba kita perhatikan di Indonesia ini, belakangan ini, ya 10 tahun terakhir ini, ya mungkin 15 atau 20 tahun ini, itu khususnya dalam 10 tahun terakhir, apalagi dalam 5 tahun terakhir, itu banyak ustadz-ustadz yang bermunculan ke permukaan. Banyak kiai-kiai yang bermunculan di permukaan. Banyak mubalik-mubalik yang muncul. Intinya kita tidak kekurangan ustadz. Kita tidak kekurangan kiai. Kita tidak kekurangan ulama. Kita tidak kekurangan habaib. Tetapi kita kekurangan rasa persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Ya, kita banyak ustadz, banyak kiai. Tapi mengapa persatuan kita, persaudaraan kita dari kaum muslimin ini terasa kering? Ya, inilah sebabnya setan itu yang menaburkan permusuhan di antara kita. Yang menaburkan kebencian di antara kaum muslimin. Dari sisi ibadah, akidah tidak berhasil, maka dari sisi permusuhan, difitnah di antara kaum muslimin. Jadi, ya, persatuan, persaudaraan di antara kaum muslimin itu harga mati. Tidak boleh ditawar, yang nawar-nawar itu hanya setan. Jadi tetap harga mati ini persaudaraan di antara kaum muslimin. Tetapi begitulah setan akan terus mencoba menaburkan permusuhan, kebencian. Nah, bagaimana di antara merawat dan menjaga itu semua ini? Maka salah satu caranya adalah dengan apa? Dengan saling tegur, dengan saling sapa, saling mengucapkan salam. Nah, jadi tema kita luar biasa sebenarnya pentingnya. Terlihat kecil, sepele, tetapi bisa berdampak besar kalau kita tidak lakukan. Kalau misalkan ada seorang Ustadz A dan Ustadz B bermusuhan, itu karena kurang ngopi saja itu. Ya, kurang saling bersilaturahmi, kurang silaturahminya, kurang bermujalasahnya, kurang ya saling duduk berduaan atau duduk bersama ngaji, saling silaturahmi begitu. Ya. Kalau mereka di antara ustaz, para kiai habaib, mereka bersatu, berkumpul, duduk dalam satu majelis, maka ketika ada kesalahan, ya tidak akan sampai kemudian terjadi permusuhan sampai ke akar rumput. Nah, sekarang kan luar biasa, yang di atas bermasalah juga yang di bawah bercakar-cakaran. Nah, maka hidupkan saling menegur, saling menyapa dengan mengucapkan salam di antara kita kaum muslimin, maka insya Allah salah satu upaya menjaga hubungan kaum muslimin itu akan terjaga dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan harapannya ya kita kaum muslimin menjadi kuat, menjadi lebih hebat. Tetapi syarat mutlaknya adalah menjaga persatuan, menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin, ya dengan merawat keharmonisan persaudaraan di antara mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada beberapa kesalahan. Saya juga membuat PowerPoint seadanya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat walaupun sedikit kepada kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Marzuki. Silakan. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan tentang hubungan baik
yaitu senyum, salam, dan sapa. Ini materinya bagus sekali, jarang pengajian-pengajian ini disampaikan. Ini pada sore hari ini sudah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim, mudah-mudahan bisa pencerahan kepada kita semua. Kepada jamaah, kalau ada yang bertanya, karena di chat belum ada, bisa langsung bertanya langsung kepada Ustadz Lukman Hakim. Silahkan, Bu Mutia Pilianti, kami persilahkan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya Ustadz. Ustadz sampaikan tadi, Masya Allah, tentang persatuan terutama. Kita memang prihatin, tidak usah jauh-jauh melihat hal itu. Kadang di grup perserikatan sendiri yang saya ikuti beberapa itu juga kadang ada hal-hal yang sepertinya masih ada semangat permusuhan itu. Apalagi kalau itu ada hal-hal tentang, mohon maaf ini saudara kita ya di luar perserikatan kita yang kemudian itu di-share gitu kan. Itu menunjukkan kemudian ada yang memberikan komentar dan sebagainya yang ada kesan bahwa itu tadi sepertinya kalau ada saudara kita yang bersalah atau melakukan hal yang tidak berkesesuaian dengan mungkin yang kita pahami di perserikatan kita, itu langsung kemudian menjadi bahan ini, yaitu kalau saya pribadi menilai kan itu sebuah hal yang kurang bijak juga dan tidak menunjukkan persatuan tadi itu. Padahal persatuan itu kan di atas segalanya harusnya begitu. Mohon tanggapan Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, mohon maaf sekaligus ini bagaimana